kembali lagi bersama saya Dian Lestari di Ngusik, Ngerumpi Visip Asik. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial dari Duta Parekraf Indonesia 2023. Halo Sobat Musik, perkenalkan nama aku Muhammad Ilham Ramadan, sapa diakrab dengan Rama. Aku merupakan first runner up dari Putra Parekraf Indonesia 2023. Keren banget ya Kak ya. Sebagai duta runner up ya Kak ya. Sebelum itu aku mau nanya-nanya nih Kak. Awal mula Kakak ini mau mencoba menjadi duta tuh gimana sih Kak? Oke, kalau ditanya soal perjalanan nih, awal aku terjun di dunia duta atau beauty pageant itu bermula dari basic keluarga aku. Basic keluarga ya? Bener banget. Yang dimana basic keluarga aku, memang kebetulan kakak aku sendiri adalah juga seorang duta. Wah. Dari tahun 2016. Itu cewek atau cowok Kak? Cowok. Oh. Dan dari situlah yang membuat aku kayak, wah jadi duta tuh ternyata asik juga. Kegiatannya banyak, ketemu sama relasi orang banyak. Dan dari situlah kenapa aku memutuskan untuk join di duta-duta yang ada di Jawa Timur dan yang ada di Indonesia. Berarti itu kakak awal mulanya itu termotivasi dari keluarga kakak sendiri gitu banget. kan Kak. Terus di proses perjalanannya kakak sebagai duta ini itu ada proses-proses yang sebelumnya nggak pernah kakak bayangin apa gimana sih? Bisa diceritain gitu ke teman-teman. Oke, kalau berbicara sebuah proses pasti nih, kalau kita menuju sebuah kesuksesan, pastinya kita harus berakit-rakit dahulu nih. Kita harus berjuang dulu, kerja keras dulu nih. Awal mula aku terjun di dunia duta itu pada tahun 2019. Tapi di tahun 2019 itu terjadi huru-hara banyak banget karena itu ajang pertama aku, yang dimana aku mengikuti salah satu duta wisata yang ada di kabupaten aku. Di situ aku bener-bener pertama kali aku nol banget soal wawasan, nol banget soal public speaking, grooming atau apapun penilaian penting dalam hal itu. Dari situ aku masuk, udah masuk nih, tapi ternyata cuma di tahap 1 doang. Di tahap 2 aku nggak bisa melanjut ke next step-nya. Berarti untuk pertama itu di tahap 1, terus akhirnya gagal. Dari situ aku nggak pantang menyerah nih. Aku dimotivasi sama kakakku, kalau kamu emang pengen jadi seorang duta harus berani untuk belajar. Pada akhirnya di tahun 2020 aku belajar banget sama kakak aku, belajar sama teman-teman yang ada di sekitar aku. Dari situ kayak, oke, I will try again gitu kan. Pada akhirnya di tahun 2021 aku mengikuti salah satu duta juga yang ada di Provinsi Jawa Timur, tepatnya Duta Pendidikan Jawa Timur. Di situ aku alhamdulillah langsung masuk ke jenjang finalis. Just finalis aja. Aku tidak mendapatkan achievement seperti top 3, top 5 atau apapun itu, but it's okay for me because this start. One step closer lah ya Kak ya. Betul, loncatan lah ibaratnya. Betul. Habis gitu, dari situ aku pengen coba hal yang baru nih. Apa perbedaan sih dari beauty pageant dengan seorang duta? Beauty pageant sama duta itu beda banget. Korelasi kerjanya juga berbeda banget, sosialisasinya juga beda. So dari situ aku pada akhirnya terjun lagi nih di kabupaten. Banyak orang yang bilang, lu udah provinsi, ngapain terjun di kabupaten gitu. Cuma dalam aku selalu berbicara, aku pengen belajar. Apa salahnya sih kita belajar hal yang baru? Akhirnya masuklah juga nih di duta yang ada di kabupaten. Tapi lagi dan lagi cuma just finalis. Oke, dari kedua hal tersebut pada akhirnya aku belajar lagi. Apa sih kekurangan aku? Apa sih yang harus aku perbaikin? Gitu. Aku tanya sama senior-senior aku, Kak, Mbak, aku kurang apa sih di sini? Apa sih yang buat aku kayak belum bisa mencapai titik itu? Gitu. Aku udah kasih tahu, oh ini, kurang kamu ini. Oke, dari situ aku belajar, aku dengerin kritikan dan masukan. Pada akhirnya di tahun 2022 kembali lagi di percobaan awal di tahun 2019, tapi masih belum keterima lagi. Oke, dari situ aku udah mulai paham. Oke, berarti passion aku bukan di dunia duta. Tapi di passion di dunia beauty pageant. Pada akhirnya di tahun 2023 aku mengikuti salah satu ajang beauty pageant, yaitu Putra Putri Parekraf Jawa Timur, di mana kebetulan di situ alhamdulillahnya apa yang aku inginkan tercapai sebagai winner utama Putra Parekraf Jawa Timur 2023. Dan pada akhirnya
impianku juga dapat terkabul, yaitu adalah untuk membawa nama provinsi di jenjang Indonesia. Masya Allah. Nah, Kak, dari kan Kakak sempat gagal beberapa kali ya Kak, Yap. sebelum pada akhirnya Kakak berhasil mendapatkan first runner up Yap. ya Kak ya. Nah, dari kegagalan itu tuh Kakak pernah mikir gak sih kayak capek nih, gagal lagi gitu. Pengen berhenti aja atau gimana gitu. Pernah nggak sih terlintas pikiran untuk stop deh, kayaknya stop deh gitu? Oke, kalau ditanya soal gitu sering. Sering. Sering banget. Kayak ibaratnya kita udah kerja keras nih, kita udah usaha, udah doa, udah segala macam, tapi hasilnya nggak sesuai dengan harapan. Pasti semua orang pasti ngerasain capek dong, gitu loh. Betul. Even jangankan yang ikut duta seperti ini aja deh, gitu. Iya. Contoh hal simpel kayak teman-teman semisal kita kuliah Iya. ngurusin skripsi atau apa, Tugas-tugasnya juga. tugas-tugas. Betul, Nah, betul. itu pasti kan juga ngerasain, duh capek banget, banyak banget revisi ini segala macam gitu kan. Tapi itu lagi, kembali lagi gimana cara kita untuk bisa belajar dari sebuah kesalahan atau kekurangan untuk biar kita bisa jauh lebih baik lagi nih ke depannya seperti apa. Dari situ sempat pernah ngerasa capek itu gegara pernah dapat omongan dari orang kayak lu ngapain sih di sini, kasarannya gitu. Lu ngapain di sini? Itu temen deket kah atau emang sebelumnya nggak kenal? Atau Nggak kenal. Nggak kenal. Dia tiba-tiba kayak langsung nerjang Ngejudge Instagram gitu gitu. ya? Yes. Kayak lu ngapain sih di sini gitu. Lu nggak cocok di sini gitu kan. Lu nggak cakep gini apa segala macem gitu. Wah, Bawahnya fisik ya? iya. Ibaratnya langsung down. Pastilah. Down di situ benar-benar pasti down banget gitu. Cuman kayak aku selalu ingat sama kata-kata temanku, ngapain sih lo insecure gitu kan. Lo itu punya apa yang nggak dia punya gitu. Ibaratnya kayak anak zaman sekarang itu kayak pada namanya itu insecure. Bener gitu banget kan. Insecure sama fisik, kayak aku nggak cantik, aku nggak cakep. Nah, aku nggak gitu. bisa inilah. Nah, aku nggak bisa kayak dia. Nah, itu banyak banget orang yang kayak gitu, dan nggak memungkiri juga di dunia duta seperti ini itu aku juga menemukan orang yang seperti itu gitu. Cuman tips dari aku nih buat teman-teman, kita boleh insecure gitu, tapi jangan terlalu dalam. Ibaratnya gini, Tuhan Allah itu menciptakan kita itu punya kelebihan dan kekurangan. Pastinya seperti itu. Kak. Kita punya kekurangan, pasti kita punya kelebihan. Mungkin nih contohnya aku yang pertama kali banget di duta pendidikan itu, wah musuh-musuh aku cakep-cakep, cowoknya tinggi-tinggi, pengalamannya banyak banget. Dan aku di situ kayak baru awal gak ada ini pengalaman. Ini di mana? Ini tempatku bukan ya? Iya, bener banget. Kayak tempat baru gitu ya? Iya, bener banget. Dan kayak apalagi teman-teman cerita, oh aku punya pengalaman ini, aku punya pengalaman ini. Setelah aku ditanya, kamu punya pengalaman apa? I just say, this is the first time for me gitu kan. Dan gak ada pengalaman apapun gitu. Jadi kayak, what? Gitu, kayak dari situ sempet down. Sempet down gitu kan, sempet kayak duduk yang awalnya begini tiba-tiba jadi begini gitu kayak iya ya, lemah, letih, lesu kayak aduh dicampur aduk gitu kan. Bener-bener. Cuman kayak sekali lagi aku selalu mengutamakan rezeki orang itu pasti beda-beda. Dan aku selalu mengutamakan Tuhan itu menciptakan kita itu selalu memiliki kelebihan dan kekurangan. Masing-masing. Mungkin aku dari segi fisik aku emang kurang gitu, tapi mungkin ada satu kelebihan yang enggak aku punya di orang lain, dan harus kita yang bisa tonjolkan itu. Oke Kak, nah kebetulan aku juga pengen tahu nih, Kakak kan berhasil meraih first runner up. Nah di Duta Parekraf ya Kak ya. Nah tugasnya Kakak setelah mendapat kemenangan itu tuh ngapain aja sih? Apakah cuma pariwisata aja atau ada tugas-tugas lainnya gitu loh. Terus apakah tugas-tugas itu tuh Kakak pernah ngerasa kayak kecapean gitu loh, karena kan Kakak juga kuliah kan gitu kan, di samping tugas sebagai pemenang juga kan pasti ada tugas-tugas kuliah yang harus diimbangi gitu. Terus gimana juga tipsnya nih? Oke. Kalau berbicara soal tentang Duta Parekraf ini, mungkin orang-orang banyak yang nggak tahu Parekraf itu apa sih. Jadi Parekraf itu adalah pariwisata ekonomi kreatif, yang dimana tentunya aku sebagai seorang dutanya, sebagai seorang wajah impact implementasinya, aku harus bisa gimana sih caranya kita mempromosikan pariwisata dan ekonomi kreatif yang ada di provinsi maupun yang ada di Indonesia. Nah, aku biasanya nih, ini bukan promosi sih, tapi promosi aja itu oke lah ya kan. Mungkin teman-teman bisa langsung cek follow Instagram namanya
TED.culture, yang dimana itu platform yang aku buat, yang dimana aku memperkenalkan pariwisata dan subsektor ekonomi kreatif yang ada di Provinsi Jawa Timur maupun yang ada di Indonesia. Mungkin untuk saat ini platform tersebut hanya melalui segi foto-foto aja yang aku terima dari teman-teman aku yang ada di daerah-daerah itu gitu. Lalu aku izin untuk upload di platformku itu, dan di situ aku memberikan informasi terkait bagaimana sejarahnya, bagaimana terkait kondisinya di sana. Karena kan sekarang banyak banget nih kayak dari teman-teman itu dari segi pariwisata itu kalau udah denger-denger kata-kata pariwisata dibosen. Apalagi kayak tempat pariwisata yang emang bersejarahnya nilainya gede. Gede, iya ya. Kayak candi. Candi itu biasanya masih kurang ya Nah, peminatnya iya ya. bener banget. Betul Candi, museum, Museum, gitu-gitu iya kan. bener kan. Itu kayak orang kalau kita zaman anak muda pasti denger, yuk kita jalan-jalan ke candi. Ke candi. Pasti, enggak deh. Beda lagi kalau ayo nonton yuk. Nah, beda Atau lagi. ke mall. Beda lagi. Anak muda zaman sekarang kan kalau refreshing tuh ke mall kan Yep, biasanya bener banget. kan, atau nonton film kan di Iya. di Netflix Iya, kayak dan secara live kayak nah, apain gitu kan. bener. Cuman kadang memang ada beberapa anak-anak muda yang kayak yuk kita healing ke pantai gitu kan. Cuman pasti yang ditahui teman-teman adalah pantai yang ya udahlah yang gitu yang aja gitu kan. Sebenarnya di Jawa Timur sendiri, Provinsi Jawa Timur juga itu terkenal akan beauty dari pariwisatanya, beauty of tourism di Indonesia. Karena apa? Di Jawa Timur itu memiliki sebuah pesona alam yang indahnya itu luar biasa banget. Baik dari segi alam dari candinya, atau mungkin dari segi alam pegunungan maupun pantainya. Itu indah banget. Cuman memang ada beberapa tempat yang nggak diekspos, pada akhirnya terbengkalai. Akhirnya jadi sebuah tempat yang kayak kumuh banget. Bener Kak. Nah, disitulah peran dari Duta Parekraf itu adalah untuk meng-up pariwisata. Menghidupkan kembali, gitu. Bener banget. Nah, kalau soal berbicara ekonomi kreatif nih, ekonomi kreatif pasti banyak banget setiap daerah yang memiliki ibaratnya subsektor ekonomi yang ada di beberapa daerah. Mungkin kayak semisal nih di daerah mana namanya Madiun. Madiun ya. Terkenal akan pecel gitu. Betul, pecel Madiun ya, katanya. Pecel Madiun gitu. Mungkin orang terkenal kayak oke lah gitu kan. Cuma pecel gitu. Tapi sayur kasih. Ya bener banget gitu. Tapi siapa sangka kayak pecel itu juga menjadi salah satu pembentuk ekonomi kreatif juga gitu. Karena terdapat 17 subsektor ekonomi kreatif. Cuman yang aku ketahuin cuman kayak dari segi kuliner, habis gitu kreasi, baik dari kreasi gantungan kunci atau apa, videografi, fotografer, terus desain arsitektur, arsitek itu juga masuk ke dalam salah satu subsektor ekonomi kreatif. Betul. Banyak banget yang aku temuin gitu di beberapa daerah itu yang memang ekonomi kreatifnya itu belum ke-up, belum naik lah ibaratnya, dan malah hilang. Brandingnya kurang ya. Bener banget. Apalagi kan sekarang teknologi itu semakin canggih ya, dimana kita tuh harus nge-branding diri, apalagi suatu daerah juga ya, kayak dengan platform-platform yang sekarang itu digunain gitu kan, Kak. Bener banget. Kayak waktu itu aku pernah ngambil salah satu ekonomi kreatif alat musik dari kabupaten kota Jember. Itu namanya kendang jimbe. Mungkin teman-teman kayak apa sih kendang jimbe? Asing, bahkan saya aja asing kan? banget Kendang ya. jimbe. Paling yang terkenal angklungan. Bener banget, kendang jimbe. Kendang jimbe itu kebetulan menjadi salah satu alat musik khas dari kabupaten kota Jember. Yang dimana saat ini itu cuman ada satu pengusaha aja di kabupaten kota Jember yang terus-terusan untuk memproduksi gitu. Di Jember berarti cuma satu aja? Ya, sebenarnya ada banyak, tapi yang khasnya, tradisionalnya itu cuma beliau. Cuman yang buat aku heran adalah begini, beliau sempat diwawancarai di salah satu berita di Kompasiana. Beliau mengatakan bahwasanya kendang jimbe yang beliau miliki itu udah up ke ekspor impor di luar negeri. Tapi kenapa di Indonesia sendiri kok nggak bisa berkembang? Nah, di situ yang salah cuman ada pemerintahnya atau apa masyarakatnya. Masyarakatnya ya. Nah, disitulah tugas dari kita sebagai Duta Parekraf untuk meng-up itu lagi, berkolaborasi dengan pemerintah untuk melaksanakan beberapa tugas-tugas ataupun kegiatan guna untuk mendobrak hal itu. Terus kalau berbicara soal bagaimana sih cara bagi waktu aku dengan kuliah sama kegiatan duta, aku biasanya mendahulukan apa yang aku pentingkan. Semisal nih, kalau aku sering banget tabrakan jadwal kuliah dan sama kegiatan duta aku. Sering banget. Cuma aku lihat dulu nih korelasinya kayak gimana. Korelasinya kalau semisal
kegiatan duta aku ini yang nggak terlalu penting banget Urgent buat gitu ya, aku, Kak? nggak yang terlalu urgent gitu. Kayak oke lah, aku bisa skip dan aku bisa minta tolong ke temanku yang bisa. Oh, berarti kayak gitu boleh ya, Kak, Boleh, ya? boleh banget. Kayak, ini aku nggak bisa nih, gantiin kamu dulu Yap, gitu. boleh banget Oh. karena di duta juga kita juga mendepankan apa arti dari pendidikan. Pendidikan juga penting buat Penting kita. banget lah. Bener banget. Pendidikan juga penting buat kita. Dan kalau semisal ditanya cara membagi tugas gitu kan. Kayak ibaratnya aku kegiatan nih, terus habis gitu tugas. Ya kita mau nggak mau, kita harus mengerjakan itu. Ibaratnya kalau kata anak-anak duta sampai sekarang yang aku dengar, kalau kata orang Jawa itu gini. Lek wis nyemplung, ya wis nyemplung sisan teles kabeh, ojo mek separuh. Dang tenggelam nono. Iya, wis dan tenggelam mau sisan aja sisan, wis dan teles kebes Iya. gitu kan. Ojo setengah-setengah jane kan. Ibaratnya kayak oke, kita udah milih jalan kita sebagai seorang duta, pasti konsekuensinya adalah adanya sebuah tugas-tugas yang tidak terkendali. Mungkin attending acara ini, andati acara ini, itu segala macam. Yang dimana harus kayak aku sering banget acara Sabtu Minggu, besok Senin kuliah. Iya, capek banget sih, Kak, pasti, Kak. Capek iya pasti, dan tiba-tiba pas waktu acara, gue besok Senin ada tugas. Oh, besok presentasi. Sering banget. Kan Sering banget kayak gitu. Jadi mau nggak mau, ya udah itu konsekuensi yang harus aku jalani. Ya udah, selesai acara maupun aku pulang jam 11, jam 10 tetap aku kerjain. Karena itu konsekuensiku. Lagi dan lagi, kita sebagai seorang duta harus menerima konsekuensinya juga dong tentunya. Pada akhirnya ya udah deh, kerjain aja tugasnya. Kayak gitu. Jangan sampai kayak kita sebagai seorang duta malah kayak udahlah males ngerjain tugas. udah jadi frustasi. Jangan kayak gitu. Iya. Yang lagi gitu. Jadi cara bagi aku antara waktu aku kegiatan duta sama kegiatan kuliah aku sih kurang lebih kayak gitu. Kalau nggak gitu kadang-kadang aku pakai ini tabel. Biasanya aku tulis nih di kalender kegiatanku apa gitu kan. Kayak 1 minggu ke depan ini bakal banyak acara gitu. Ya udah aku tulis di situ to-do list gitu. Nanti kalau semisal ada tanggal kosong, ya udah aku gimana caranya biar aku bisa ngerjain tugas. Biasanya aku ngerjain tugasnya di hari weekend. Itu sih. Keren sih, Kak. Apa ya, terima konsekuensi sama bertanggung jawab atas pilihan kita sendiri kan, Kak. Itu kan kunci utama ya, kayak kita milih jalan apa ya apapun yang terjadi ya kita harus ngelaksanain itu kan, Kak. Nah, tadi kan sempet dibahas tentang insecurity nih, Kak, ya. Kan banyak banget nih, Kak, anak muda apalagi kan kalau duta ini pastinya ngupload ya, ngeposting kayak Instagramnya hidup nih, Kak. Bener. Karena apalagi aku tuh kayaknya sering banget nemuin, bahkan mungkin ini aku sendiri ya, kayak dari pribadiku sendiri tuh kayak buat ngepost foto tuh kayak malu gitu loh, Kak. Bahkan mungkin ada banyak banget di sini, apalagi mungkin cewek ya, yang punya 2 Instagram. Yang satu, yang first Instagram itu emang akunnya apa ya, followernya tuh banyak ya, Mas, tapi 0. Postingannya tuh 0, tapi yang di second account, wah itu malah dia lebih pede meskipun followernya dia pilih sendiri. Tuh caranya gimana sih, Kak, biar kita percaya diri untuk menampilkan ya ini kita gitu loh. Oke. Itu kalau di dunia duta namanya adalah soal tentang personality branding. Iya. Personality branding kita, bagaimana sih kita nge-branding diri kita di sosial media. Aku banyak banget temuin kayak orang-orang itu teman-teman insecure. Betul. Banyak banget yang bilang kayak mau ngupload foto nih, biasanya teman aku yang cewek maupun cowok kayak, Ram, foto ini bagus nggak sih kalau di-upload? Jawabannya cuma simpel, upload apa aja kali, ngapain sih gitu kan. Ya gue takut nanti pasti ada yang bilang kayak jelek lah, inilah. Mukanya miring atau apa, Nah, bener gitu. kayak pencahayaannya atau apa gitu. Kalau buat aku cuman gini, udah sih ngapain lo ngedengerin omongan orang. Kita tuh cuman punya 2 tangan sama 1 mulut doang. Kalau kita kayak ngomong sama orang, kayak kita ngebantah orang itu, gak bakal kelar. Karena dia pasti bakal cari celah sisi kita, sekecil apapun itu pasti dicari. Even yang nggak kelihatan pun kayak mungkin di kamera, nggak ada jerawat. Iya. Tapi dia bisa ngezoom banget kayak lu foto kayak gini ada jerawat di post, lu nggak malu apa? Itu sering banget kayak gitu. Atau juga ada banget yang kayak, foto sama aslinya beda ya. Nah, itu sering banget aku temuin. Gitu. Itu kan kayak itu sih, Kak. Atau lagi ada yang bilang, fotonya pakai filter gitu loh, kayak. Kalau aku cara nanganinnya ya? gini sih, banyak yang bilang kayak, lo ternyata pakai filter ya. Jawabannya cuma simpel. Filter dibuat untuk apa? Kalau nggak kita pakai. Iya benar. Iya gitu juga ya, Kak. Aku cuma gitu doang. Urusan dia mau berkomentar apapun, terserah gitu. Yang penting
kayak mau orang bilang kayak oh aslinya beda ya sama yang di Instagram ini itu segala Iya, macam. di Udah, Instagram. tutup aja telinga. Tutup aja telinga. Karena kalau kita semakin ngeluarin stand up apa yang kita punya, statement yang kita punya, malah dia kayak emang dia berarti orangnya gini. Dia bakal cari kesalahan sekecil Semakin apapun. menjadi ya kayak. Kalau kita nggak bisa nutup orang lain dengan dua tangan kita, paling nggak kita bisa nutup kuping kita dengan dua tangan. Aku Iya. selalu kayak gitu. Terus biar nggak insecure atau apa, ingat apa yang aku omongin selalu kayak Tuhan itu nyiptakan kita ada kekurangan sama kelebihan. Apa yang ada kelebihan di dalam diri kalian, keluarin, stand outin, gak usah malu. Apalagi Instagram, aku Iya. sering banget nemuin kayak Itu aku pribadi juga Kak, maksud saya. nemuin kayak Aduh. second kayak oke boleh kalau di dunia duta boleh nih kita ada dua Instagram memang, second sama pribadi. Oh ya. Second kalau yang pribadi untuk kita yang pribadi kayak yang benar-benar ibaratnya kayak nyampah banget gitu lah. Tapi kalau yang satunya ini buat emang kerjaan kita sebagai seorang duta, kayak kalau semisal ada desainer nih mau hire kita untuk kerjasama untuk ini gitu, kita ngasihnya bukan yang second tapi yang first, kayak yang nih loh Instagram aku kalau duta gini, Iya. aku nggak ngasih tahu yang IG asliku kayak seperti apa gitu kan. Terus kayak nanganin insecure itu sebenarnya kayak udah show up yourself, gak usah ngedengerin bacotan orang gitu lah. Bahkan ini sih Kak, banyak dari kita mungkin yang sebelum dilakuin itu udah mikir kayak nanti kalau ini gimana ya, nanti kalau ini gimana, nanti kalau nanti yang sebenarnya pikiran-pikiran kita tuh belum tentu terjadi kan. Nanti kalau misalnya dibilang kayak gini gimana ya, nanti kalau ada yang komen kayak gini gimana ya, ya sebenarnya sih kalau dipikir-pikir tuh nggak perlu sih ya. Apa yang kita pikirin tuh belum tentu itu terjadi gitu kan Kak. Cuman kayak setiap orang pasti takut dong, Takut. kayak takut kayak nanti ada yang komen gini ya itu tadi, udah biarin orang komen apapun terserah, itu penilaian dia ke kita. Kalau ada penilaian atau kritik atau hujatan yang kayak ibaratnya kayak nih hujatan kok jelek banget buat kita, nggak usah didengerin, nggak usah ditanggepin. Tapi kalau semisal ada kayak kritikan atau kayak tiba-tiba ada hujatan kayak semisal nih boleh nggak sih cantik ganteng lain kali jangan kayak gitu gini. Nah itu berarti adalah revisi orang lain untuk kita. Berarti harus membedakan ya. Nah harus kita bisa membedakan nih mana komentar yang jahat sama komentar yang baik. Kita ambil yang baik buat diri kita untuk biar jauh lebih baik lagi, buang yang jahat. Biarin aja. Kalau kita ngegubris yang jahat, nggak bakal kelar. Dan akhirnya kita hidup dengan rasa takut terus-menerus nggak sih Kak? Takut. Sebenarnya biasanya problematika anak muda zaman sekarang tuh mereka-mereka yang bergelut dengan isi pikirannya mereka sendiri gitu loh ya, dan ya pada akhirnya mereka diam di tempat dan tidak bergerak gitu loh. Seharusnya emang yang berani mendobrak itu tuh kita sendiri sih Kak ya. Stuck di situ. Gitu. Gitu sih Kak. Nah mungkin Kakak mau ngasih kata-kata mutiara untuk ini ya, untuk mengakhiri video ini ya, karena mungkin untuk membangun anak-anak muda atau mungkin teman-teman yang menonton ini ada niatan buat jadi duta ya, duta putra putri, atau bahkan aku punya teman yang baru menginjakkan kaki ke dunia perdutaan kan. Nah kasih semangat lah Kak, gitu kan. Kalau pesan buat aku, buat teman-teman yang nonton, kalau emang kalian ingin mencoba hal baru, cobalah hal baru tersebut. Jangan pernah merasa malu dengan apa yang akan kalian utarakan, apa yang kalian coba. Jadilah diri sendiri, be yourself in your life. Jangan pernah insecure, jangan pernah merasa takut dengan hal apapun. Jangan pernah capek untuk belajar. Pada sejatinya, belajar itu nggak ada rentan usia dan nggak ada paksaan dari manapun. Dengan kita belajar, kita bisa menjadi orang yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dan kalau kita sudah berilmu, terus tanamkan ilmu padi, semakin berisi, semakin merunduk. Yang dimana tandanya, kalau kita sudah berisi dengan ilmu dan wawasan yang cukup dan pandai untuk kita, tetaplah rendah hati dan dermawan kepada orang lain. Ya, dalam banget gak sih kata-katanya semua. Tapi kakak keren banget sih. Semoga kehadiran kakak di sini bisa jadi motivasi buat yang nonton, buat saya pribadi juga ya sebagai host yang mungkin banyak kurangnya juga ya. Jadi ya gitu teman-teman, kalau sebenarnya kita tuh gak bisa nutup semua mulut orang-orang. Yang bisa kita lakuin itu dengan menutup telinga kita. Kita cuma punya dua tangan, kita
keterbatasan ya. Jadi yang bisa kita kendalin itu diri kita sendiri. Oke Kak, terima kasih semuanya udah nonton musik Ngerumpi Visip Asik. Ketemu lagi di segmen selanjutnya. See you, bye-bye.